Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga Ini adalah pertemuan paling misterius antara seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Tidak ada jumpa pers, tidak ada pernyataan resmi. Bahkan juru bicara istana pun memilih bungkam. Namun misteri itu mulai terkuak ketika beberapa jam kemudian dua pejabat tinggi negara dipanggil. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Publik pun mulai menduga-duga, apakah panggilan ini ada kaitannya dengan sikap terbuka yang belakangan ditunjukkan oleh Kemendikbud dan KPU, yang akhirnya bersedia membongkar seluruh dokumen terkait ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming? Lebih mengejutkan lagi, sebuah podcast di kanal YouTube pendukung Jokowi sendiri, tanpa sengaja membongkar fakta bahwa Gibran adalah satu-satunya lulusan INSEARCH, yang mendapatkan perlakuan istimewa, disetarakan dengan lulusan SMA. Meski podcast itu kemudian dihapus, publik sudah terlanjur tahu. Cuplikannya sempat diunduh dan disebarluaskan oleh akun lain. Dan kini, banyak yang meyakini, fakta inilah yang membuat kubu Jokowi dan para relawannya gelisah. Sampai akhirnya, Jokowi terbang ke Jakarta bukan untuk menghadiri HUT TNI, melainkan bertamu ke Kertanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar, simak penjelasan berikut ini. Gitu ya. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. padahal seharusnya Karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Ina Liem bercerita, seorang temannya yang lulusan INSEARCH di sebuah perguruan tinggi di luar negeri ditolak oleh Kementerian Pendidikan ketika hendak mengurus surat penyetaraan ijazah. Menurut Ina Liem, Kementerian Pendidikan kala itu menganggap bahwa program INSEARCH hanyalah setingkat kursus hingga tidak layak disetarakan SMA di Indonesia. Walau kemudian Ina Liem menganggap bahwa ini adalah kekacauan administrasi bangsa Indonesia, tapi ada satu hal yang secara tidak sengaja justru membongkar sebuah fakta, dan kemungkinan karena alasan itu, cuplikan ini dihapus oleh si pembuat podcast. Ya, Ina Liem secara tidak sengaja mengakui bahwa Kementerian Pendidikan sebelumnya tidak mengakui program pendidikan INSEARCH sebagai sebuah lembaga formal yang layak disetarakan pendidikan formal di Indonesia seperti SMA atau SMK. INSEARCH sejatinya hanyalah lembaga kursus. Dan Ina Liem memastikan bahwa salah satu temannya, bahkan Ina Liem sendiri, juga pernah mengalami penolakan itu. Artinya apa? Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap bahwa ketika Gibran sekolah di program INSEARCH di Australia lalu disetarakan dengan SMK, itu adalah satu-satunya kasus yang terjadi di negara kita. Hanya Gibran yang mendapatkan hak istimewa kursus 1 tahun di INSEARCH, dan lalu dianggap setara satu kelas di sekolah formal di Indonesia. Dan cerita Ina Liem ini sejalan dengan hasil penelusuran Roy Suryo di Kementerian Pendidikan. bukti ya mendidaskan bahwa yang 2004-2007 ternyata dia hanya menurut Kemendidasmen itu 1,5 tahun, tapi menurut Pak Iksan Kalonde itu hanya 6 bulan. Dan kalau memang 1,5 tahun, saya tanya Pak, saya ini ketemu Pak Iko Sulistyo dan ada Mas Angga, ya ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya ijazahnya ada nggak ada. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Gitu. Makanya saya pun sempat mendiskusikan. Akhirnya nasib ini gimana? Gini, nasibnya minggu depan. Ketika ini sepulang kami roadshow nanti, mohon maaf kenapa harus minggu depan? Karena selepas dari kita ngobrol ini, saya besok harus roadshow ke Malang, ke Surabaya untuk roadshow buku Jokowi Sword Paper. Ya, dan setelah itu saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendidasmen bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, Prof. Abdul. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Jadi semoga Prof konsisten ya. Berarti kan beliau ada niat baik untuk membongkar gitu. Nah, kerjaan menteri yang lama itu apakah saya nggak pasti ya 2019 itu apakah Nadiem ataukah Pak Muhadjir? Ya kan 2019. Entah siapa, yang penting ini nggak benar. Ini nggak, dan kalau ini nggak benar, batal demi hukum dia pencalonannya, karena ini benar-benar sudah tidak sesuai dengan pasal 159 Undang-Undang Nomor 7. Kalau misalnya nanti jika benar bahwa ada orang yang ditolak sebelumnya sesuai penuturan Ina Liem, tapi kemudian aturan itu diubah untuk meluluskan ijazah Gibran, maka ini adalah kali yang kedua di mana aturan negara ini diubah untuk kepentingan seorang Gibran. Menariknya, jika Anwar Usman yang dianggap berjasa mengubah syarat batas usia lalu harus turun jabatan. Nah, baik teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Tadi barusan kita menyaksikan semua video yang baru kita lihat tadi. Terlihat bahwa kasus yang saat ini sedang bergulir, di mana kasus ijazah Jokowi ini sudah merembes dan sudah
viral kemana-mana, terutama di kalangan masyarakat kecil dan juga masyarakat yang besar, di mana ini adalah merupakan bukan istilahnya masalah yang tidak bisa diselesaikan sebenarnya teman-teman, tetapi pada dasarnya ketika mereka tidak mau juga berpikir positif dan juga saling mempertahankan ego, sehingga ya sampai kapanpun ya kasus ini tidak akan pernah bisa selesai ya teman-teman, begitu kira-kira. Sehingga ya kita bisa menilai bahwa sosok kepemimpinan mereka ini, ketika mereka tidak mau memperlihatkan dan tidak mau menunjukkan yang sebenarnya, ya akan semakin jadi ini teman-temannya, akan semakin diperkeruhkan oleh situasi, terutama oknum-oknum tertentu yang mau memanfaatkan situasi tersebut. Nah, teman-teman, karena di sini juga sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca saja biar lebih jelas. Polda Metro Jaya hentikan kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Rismon. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkini terkait permohonan restoratif justice atau RJ Rismon Hasiholan Sianipar, salah satu tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Saat ini penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap RHS atau Rismon Sianipar pada tanggal 14 kemarin di tahun ini, kata Dirkrimun Polda Metro Jaya Kombes Iman Imamuddin dalam konteks pers pada hari Jumat lalu. Iman menjelaskan proses penghentian dilakukan setelah Jokowi menerima permintaan maaf Rismon. Rismon diketahui telah menemui langsung Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan antara Rismon dan pihak Jokowi di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Pihak Jokowi menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar, berniat bikin rusuh hari buruh di Jakarta. Dan ya teman-teman, ini kasusnya udah mulai ada titik terangnya, sehingga kasus ini akan segera bisa kita lihat mana atau siapa yang benar dengan kasus ijazah yang sudah lama bergulir ini. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dan tersangka klaster kedua yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauji Atisuma kemarin pada hari Senin. Sudah kami update. Jadi berkas perkara klaster kedua tersangka Roy Suryo CS itu sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto di Polda Metro Jaya. Budi menjelaskan pengambilan tersebut dengan catatan untuk melakukan pendalaman terkait tentang saksi ahli. Jadi ini langkah penyidik yang sudah mendalami karena ada balasan dari kejaksaan untuk kita lebih mendalami. Kita tunggu penyidik masih bekerja dalam proses pendalaman terhadap saksi dan saksi ahli. Terkait adakah saksi baru yang akan dihadirkan, dia menyebutkan masih akan melakukan pendalaman terutama saksi lama. Kami juga menunggu apabila dari pihak tersangka ada mengajukan saksi, pasti akan melakukan pendalaman secara terbuka sehingga semua orang itu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Nah, teman-teman, luar biasa sekali apa yang sudah mereka cantumkan di sini, dan dapat juga
mengingatkan kita bahwa sesuatu hal yang istilahnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau ekspektasi yang sebenarnya, maka ya nanti ya kita sendiri yang menanggung akibat atau efek dari ketidakhati-hatian kita dalam menanggapi sesuatu sih teman-teman. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diajukan oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan DKK. Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau ada pernyataan ataupun dari kelompok orang menyatakan tebang pilih, itu adalah tidak benar. Itu orang-orang yang menyatakan bahwa tidak paham dengan mekanisme jalur utuh yang ada, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik teman-teman, demikian dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.